Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas misteri terbukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama." Artinya, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka. Tentu kita ingin mengetahui lebih jauh apa maksud dan tujuan dibukanya pintu-pintu langit atau terbukanya pintu-pintu langit di bulan suci Ramadan. Yang jelas bahwa peristiwa yang luar biasa ini semakin mengukuhkan akan kemuliaan bulan Ramadan dan menunjukkan juga penghormatan yang besar kepada orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Jadi adanya peristiwa terbukanya pintu-pintu langit selama Ramadan ini mengukuhkan, menegaskan akan kemuliaan bulan Ramadan dan sekaligus sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menunaikan ibadah puasa khususnya dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian misteri terbukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan ini, ada 3 hal yang perlu kita pahami dan insya Allah inilah yang akan kita kaji. Yang pertama yaitu apa makna pintu-pintu langit terbuka di bulan Ramadan. Jadi kita harus pahami sesungguhnya apa makna, apa arti, apa maksud terbukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan. Yang kedua, yang kita akan kaji juga pada kajian kali ini, yaitu apa hikmah dibukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana mendayagunakan momentum dibukanya pintu-pintu langit ini. Inilah 3 hal yang insya Allah kita akan kaji terkait materi misteri terbukanya pintu-pintu langit di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa makna pintu-pintu langit terbuka? Dalam hal ini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, sebagian ulama memaknai bahwa hadis ini bermakna secara hakiki. Arti sesungguhnya bahwa pintu-pintu langit betul-betul terbuka atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Mulai dari hari pertama atau malam pertama sampai hari atau malam terakhir Ramadan. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, inna abwabas sama'i tuftahu fi awwali lailah min syahri Ramadan fala tughlaqu ila akhir lailatin. Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka mulai dari awal Ramadan dan tidak akan ditutup sampai akhir malam Ramadan. Jadi makna pertama disampaikan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwa dibukanya atau terbukanya pintu-pintu langit selama Ramadan itu adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya betul-betul terbuka. Kemudian yang kedua, sebagian ulama juga mengatakan bahwa yang dimaksud pintu-pintu langit terbuka yaitu pintu-pintu surga terbuka. Jadi ada yang memaknai penyebutan pintu langit di sini itu sesungguhnya yang dimaksud adalah pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya ulama yang berpendapat seperti ini? Dasarnya bahwa lanjutan hadis yang menyebutkan bahwa apabila Ramadan masuk maka dibukalah pintu-pintu langit dan itu dilanjutkan ya, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini berarti bahwa penyebutan pintu-pintu langit terbuka ini itu dimaknai terbukanya pintu-pintu surga karena penyebutan setelah terbukanya pintu-pintu langit adalah tertutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian yang ketiga, ulama yang mengatakan diantaranya Imam At-Turbushti. Beliau mengatakan bahwa dibukanya pintu-pintu langit hanya sebagai kiasan. Jadi bukan makna hakiki, tapi itu makna kiasan. Yang berarti bahwa dengan dibukanya pintu-pintu langit selama bulan Ramadan, itu merupakan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan menurunkan begitu banyaknya rahmat dan sekaligus Allah menghilangkan sekat-sekat atau hal-hal yang menghalangi naiknya amalan seorang hamba, amalan para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa dibukanya atau turunnya begitu banyak limpahan rahmat Allah di bulan Ramadan, yaitu kita ini semua selama bulan suci Ramadan dengan mudahnya melakukan amal kebaikan. Kita mudah atau mampu berpuasa, padahal di luar Ramadan kadang kita terasa berat berpuasa. Di bulan Ramadan kita mampu menamatkan Al-Quran sekali, padahal di luar Ramadan 11 bulan belum tentu tamat satu kali. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat di mana Allah memberikan taufik,
rahmat ke dalam hati kita sehingga kita mudah untuk melakukan amal kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita sudah mengetahui ternyata makna dari terbukanya pintu-pintu langit selama Ramadan ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan makna hakiki betul-betul terbuka. Yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud terbuka pintu langit itu adalah pintu surga yang terbuka. Kemudian yang ketiga, terbukanya pintu langit selama Ramadan itu hanya kiasan. Kata kiasan, makna sesungguhnya adalah Allah turunkan begitu banyak limpahan rahmatnya dan menghalangi hal-hal atau sekat-sekat yang bisa menghalangi sampainya amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu kita mudah melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, apa hikmah dibukanya pintu-pintu langit? Dalam hal ini diungkapkan oleh para ulama ada beberapa hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa selama Ramadan pintu-pintu langit terbuka. Pertama, agar kita ini orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit selebar-lebarnya. Ini bisa memotivasi kita untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita dan kita lebih bersemangat untuk melakukan amal soleh, khususnya ibadah puasa. Jadi menambah semangat, meningkatkan semangat kita untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah puasa. Itu satu. Kemudian hikmah yang lain, dan ini secara khusus diungkapkan oleh Al-Azim Al-Abadi, beliau mengatakan bahwa dibukanya pintu-pintu langit ini mengisyaratkan bahwa amal para hamba yang dilakukan selama Ramadan akan diterima baik dan langsung cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena terbuka langit. Karena terbuka langit. Jadi amal yang kita lakukan itu akan cepat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ya memenuhi syarat diterimanya amal. Apa syarat diterimanya amal? Pertama, lakukan karena Allah. Jadi siapa yang beribadah beramal bukan karena Allah, maka itu dipertanyakan sampainya amal ibadah puasanya di hadapan Allah. Tapi kalau kita berpuasa atau melakukan amal soleh yang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cepat sampai karena langit terbuka. Kemudian hikmah yang terakhir, dibukanya pintu langit ini juga mengisyaratkan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memohon di selama bulan Ramadan. Dan ini memang dikuatkan oleh hadis yang lain bahwasanya doa orang yang berpuasa itu adalah salah satu doa yang istijabah. Allah tidak akan menolak doa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hikmah yang ketiga disampaikan oleh para ulama bahwa dibukanya pintu langit ini mengisyaratkan bahwa doa-doa yang kita panjatkan selama Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan cepat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana
mendayagunakan momentum terbukanya pintu-pintu langit ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehingga bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.